penyebab utama kematian di Malaysia? Saya kasih tahu kamu. Nomor 1 penyebab utama kematian di Malaysia adalah sakit jantung dan sakit salur darah. Sakit jantung ini, sakit salur darah ini termasuklah darah tinggi, kancing manis, buah pinggang, stroke, angin ahmar kita bilang itu. Semua ini adalah penyakit jantung dan salur darah, cardiovascular disease dibilang kalau orang putih. Jadi itu pembunuh nomor 1 di Malaysia. Penyakit sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, termasuklah kegemukan dan sebagainya, semua berkaitan. Yang nomor 2, siapa tahu penyebab utama kematian di Malaysia yang nomor 2? Penyakit berjangkit. Oke, yang nomor 2 adalah penyakit berjangkit, yaitu yang selalu kita alami yang berjangkit-jangkit lah, termasuklah COVID-19. Karena itu sangat penting kita cerita dulu pembunuh nomor 2 ini. Jangkitan, penyakit berjangkit, termasuk juga malaria, TB, penyakit jangkitan paru-paru yang batuk selisima biasa-biasa. Nah, semua itu pun penyakit berjangkit. Dengue, dengue masih banyak merenggut nyawa sekarang, bahkan lagi banyak dengue kasih mati daripada COVID-19 sekarang ini di Malaysia. Tapi orang lupa sudah itu dengue. Sebab semua sibuk pasal COVID-19. Nah, jangan lupa demam dengue pun masih membunuh sekarang. So itu pembunuh nomor 2 di Malaysia, penyakit berjangkit. Yang nomor 3, apakah yang membunuh di Malaysia yang nomor 3? Adalah kemalangan. Kemalangan jalan raya, kemalangan jatuh, kemalangan tantuk, kemalangan pergi buru, semualah asal jenis kemalangan masuk di sana adalah pembunuh nomor 3 di Malaysia. Yang nomor 4 pembunuh di Malaysia adalah barulah cancer. Oke, jadi kita cerita pasal cancer ini sebenarnya dia pembunuh yang keempat sudah. Pembunuh nomor 1 penyakit jantung, pembunuh nomor 2 penyakit berjangkit termasuk COVID-19. Kita cerita pasal cancer yang nomor 4 sebab penganjur dia ini persatuan cancer oleh presiden kita sini. Kita cerita pasal cancer walaupun dia pembunuh yang keempat sudah. Jadi kita cerita dulu ya COVID-19. Nah, COVID-19 sekarang merupakan yang tahun kedua sudah kita ada ini penyakit disebabkan oleh virus, dan malangnya virus ini sudah ada bersama-sama dengan kita lah. Jadi memang agak sukar untuk dia hilang sama sekali. Bila kerajaan bilang putuskan rantaian COVID-19, itu orang punya slogan untuk mengasih sadar telinga kita dengar saja. Tapi kami semua dokter-dokter, semua pekerja kesehatan, kami tahu COVID-19 rantaian ini tidak akan dapat dihapuskan, tidak akan dapat diputuskan. Jadi kita akan belajar hidup dengan COVID-19. Oke? COVID-19 macam mana mau belajar hidup dengan COVID-19? Mau belajarlah amalkan SOP seperti yang kita buat sekarang ini. Pakai topi, jangan sudah bersentuhan-sentuhanlah, karena melalui sentuhanlah dia mereka, dan elakkan pertemuan besar-besaran seperti ini kalau tidak perlu. Hari ini kita perlu karena kita mau menyampaikan maklumat yang penting dan kita ikut SOP. Kalau boleh tiada sudah bersalam-salam, makan baik, bergambar berapat-rapat, kalau boleh jangan. Nanti YB datang, kalau dia mau salam, kamu jangan salam dengan segala hormatnya. Dia mau tumbuk, sudah mau tumbuk, jangan tumbuk, kalau tumbuk sudah. Karena presiden kita kasih tahu Allah sebelum masuk pintu. Dokter bilang jangan salam, jangan tumbuk-tumbuk. Jadi dia pun tidak mau tumbuk. Karena tumbuk itu sendiri pun boleh menyebabkan jangkitan COVID-19. Jadi dia tidak salam, dia tidak tumbuk-tumbuk, kekalkan lebih kurang 1 meter jarak di antara kita. Semalamnya itulah yang perlu kita buat untuk hidup di dalam COVID-19 ini.
Dan yang paling kita takut yang dikatakan klaster ataupun kelompok yang berlaku di satu-satu tempat. Contohnya hari ini, senang saja berlaku klaster di tempat kita ini, nanti dia akan dipanggil nama klaster PSTS, teman-teman. Senang saja dia berlaku kalau ada yang jatuh sakit selepas ini dan dia pergi hospital, dia akan cek cucuk hidung, dia didapati positif, maka kita semua di sini akan dicucuk hidung juga. Kalau ada yang positif, walaupun yang positif itu udah sana kada visum KB, bukan dapat sini, tapi kamu akan dikelompokkan sebagai satu klaster. Itu yang tidak adilnya klaster ini, karena dia sebenarnya satu tuduhan. Dia tuduh kita berjangkit-jangkit sini, walaupun kita sudah katakan SOP, dia akan tetap tuduh kita berjangkit-jangkit sini, karena ada satu orang itu yang kedapatan positif. Sama ada dia sakit, masuk hospital karena cucuk hidung, ataupun dia mau naik kapal terpaksa cucuk hidung, sama juga kalau dia kedapatan positif dan dia ada di sini pada hari ini, kita semua akan dicek. Walaupun kita tidak dapat itu kuman dari dia, tetapi kalau ada di antara kita yang positif, kita akan dituduh sebagai telah berjangkit-jangkit di sini. So itu masalahnya dengan klaster ini. Jadi kalau boleh 2 minggu ke depan janganlah minta tutup hidungan. Kalau positif kita semua akan 2 minggu ke depan janganlah kamu jatuh sakit. Jangan masuk hospital dan ada tutup hidung. Nah, saya cakap macam itu macam jenaka, mana kita boleh elak kalau memang sudah sakit mau masuk hospital. Tapi itulah message dia. Kalau ada siapa-siapa yang terpaksa karena cucuk hidung dalam 2 minggu ke depan ini, kalau dia didapati positif, maka kita semua pun akan terpaksa dicucuk hidung. Dan kalau ada 2-3 orang, kompong memang ada 2-3 orang, 4 orang yang akan positif di sini, maka dipanggil klaster. Nah, kenapa saya bilang ada 2-3 orang yang positif sini? Seperti yang saya cakap tadi, COVID-19 ini ada sudah di sekitar kita. Ada kita yang ada hukuman, kita tidak tahu, kita tidak sadar, tiada tanda. Karena 90% orang yang kena jangkit ini virus, tiada tanda. Tiada batuk, tiada sesak, tiada demam, tidak tahu kenapa masih sibuk lagi memeriksa suhu badan, padahal 90% yang kena tiada demam. Nah, itu pun satu cara yang kontroversi juga kerajaan buat SOP mau cek suhu badan. Sedangkan 90% yang ada COVID ini tiada demam dia. Jadi apa guna kita cek suhu badan kan? Nah, itu karena kita itu SOP saja. So, bila saya katakan kuman itu sudah ada di antara kita, selalunya sekitar 5% ada di masyarakat, 5 daripada 100 orang yang hadir di sini positif. Tapi dia sehat, dia tidak tahu pun dia kena. Saya sendiri pun tiap hari saya kerja di klinik, mungkin saya kena jangkit. Tapi saya tidak tahu sebab saya tiada alasan untuk meminta cek hidung. Dan saya sudah divaksin, saya, istri saya, anak saya 1 orang sudah divaksin. Kalau kami sudah divaksin, kami kena jangkit pun kami tidak sakit. Tapi kami boleh menjangkiti orang lain. Jadi itu tujuan vaksin. Kalau saya kena itu virus itu saya tidak sakit. Saya tidak demam, saya tidak batuk, saya tidak masuk hospital, tidak masuk ICU, dan paling-paling tidak matilah kalau sudah divaksin. Tetapi saya masih boleh jadi pembawa. Sama juga kuman-kuman lain lah kalau saya. Nah, kalau tiada vaksin, kalau kena chickenpox, burung itu tumbuh kan? Tapi kalau sudah divaksin, kalau dia kena chickenpox, cacar air itu pun halus saja muka dia, paling-paling dia demam sedikit saja karena sudah ada pertahanan. Tapi tidak bermaksud dia tidak kena, dia kena juga, tapi tidak kena teruk, tidak keluar itu yang muka buruk itu chickenpox. Sama juga COVID-19, kalau sudah divaksin, kau masih boleh kena, tapi kau tidak akan sakit, kau tidak tahu pun kau kena. Itu tujuan vaksin. Bukan bilang kalau sudah vaksin, ayah sudah kena, sudah ini boleh sudah pergi sana sini, masih boleh kena, masih boleh jadi pembawa, tapi kau sendiri tidak akan sakit teruk. Paling-paling kau singut-singut sejak ingus sekali sedikit, 2-3 hari sembuh sudah. Nah, itu saya katakan, saya pun tidak tahu, mungkin saya ini positif, tapi saya tidak sakit sebab saya sudah divaksin.
Ini jangan mau pindah-pindah saya lepas ini. Oke, so itu maklumat tentang COVID-19 yang sangat perlu kita ketahui. Oke, yang patuhi SOP, pakai mask, tekalkan 1 meter, sentiasa sanitize tangan. Dia positif pun susah dia menjangkiti orang lain. Masalahnya yang tidak mematuhi SOP itu, buka mask, basalam-salam, berkembai-kembai, tidak sanitize tangan selalu. Itu yang boleh menyebabkan karena jangkitan COVID-19. Sebab itu tadi saya ambil di mikrofon, saya tidak ambil dari tangan pengacara kita. Sebab kita tidak tahu pengacara kita mungkin sudah ada jangkit. Jadi saya tidak mau pegang dia punya mikrofon sebelum di sanitize lah. Jadi saya ambil yang baru. Benda-benda kecil seperti ini kita pikir dan praktikkan supaya kita tidak mudah kena jangkitan COVID-19. So itu message saya. Yang pertama, saya ulang balik, COVID-19 malangnya sudah ada bersama-sama dengan kita. Tidak dapat diputuskan rantaian, tidak dapat dihapuskan sama sekali. Bagus kita belajar hidup cara macam mana untuk tinggal bersama COVID-19 ini, sehinggalah badan kita betul-betul sudah kuat, betul-betul kuat satu masyarakat, herd immunity kita bilang, supaya kita tidak jatuh sakit walaupun dijangkiti oleh COVID-19. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, patuhi SOP, sentiasa patuhi SOP supaya kalau ada yang positif di kalangan kita pun, yang ada di kalangan kita pun tidak berjangkit-jangkit. Yang ketiga, dapatkan vaksin. Daftarlah diri untuk dapatkan vaksin, karena tujuan vaksin adalah supaya kalau kau kena jangkit pun kau tidak jatuh sakit terus sampai masuk hospital. Nah, banyak kita dengar bilang jangan vaksin, nanti mati itu, nanti mati ini. Kenyataannya kalau ditengok semua yang sudah divaksin, sikit saja orang yang ada masalah. Yang tiada masalah lagi banyak. Tetapi bila kita dengar orang ada masalah yang allergic lah, yang mati lah, yang satu orang punya cerita itu yang kita dengar. Yang 1.000, 2.000 orang, berjuta orang lain yang tiada apa-apa kita tidak dengar. Sebab tidak seronok mau dengar cerita dia. Kalau saya bilang saya lepas jarum tiada apa-apa, tiada yang mau dengar cerita saya. Tapi kalau ada satu orang bilang saya lepas jarum terus saya jatuh, pingsan, sesak nafas, buka tal sini sana, itu yang orang semua dengar cerita. Jadi itu yang akan disiarkan, diviralkan. Tapi kami sini yang ramai-ramai kami bilang tiada apa-apa, tiada siapa mau kasih viral kami punya cerita. Jadi itu masalahnya, cerita yang tidak bagus diviralkan walaupun satu orang saja. Cerita yang 1.000 orang yang bilang tidak apa-apa tidak diviralkan walaupun 1.000 orang yang sihat selepas divaksin. Nah, saya sendirilah sudah vaksin sihat saja tidak masalah. Sempat lagi naik Gunung Kinabalu dalam bulan ini dan bulan lalu 2 kali sudah tidak masalah. Oke, tidak masalah. Kebanyakan orang pun tidak masalah. Terus sekarang ini fase kedua, fase warga emas dan penyakit kronik. Silakan pergi berjarum bila sudah sampai temu janji. Daftar melalui MySejahtera atau melalui klinik-klinik kesehatan. Ada juga yang mendaftar melalui inisiatif pengurus CKK ataupun ketua kampung di setiap kampung juga. Hari ini bapak saya akan divaksin. So, kita tengok macam mana cerita dia nanti. Oke, itu message yang ketiga, dapatkan vaksin. So, 3 message itu sangat penting.